Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di komplek pemakaman raja-raja Kerajaan Landak yang berada di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ini komplek ini berada sekitar 200 meter dari Istana Keraton Ismahyana Landak yang sekarang. Komplek ini usianya sekitar 200 lebih atau 2 abad lebih. Yang ini adalah makam daripada Raja Haji Gusti Ismail Isya bersama dengan putra-putra beliau, salah satunya Panembahan Gusti Mahmud Angkomuddin, dan yang paling ujung di sana adalah makam daripada putra beliau juga yang bernama Pangeran Suta Kusuma Haji Gusti Abdul Qadir. Yang ini makam putra beliau yang bernama Panembahan Gusti Mahmud Angkomuddin. Adapun yang di ujung sana, yang di dekat pohon sawit, adalah makam saudara beliau yang bernama Panembahan Gusti Muhammad Aliuddin. Ini juga putra beliau, putra daripada Raja Haji Gusti Ismail Isya yang bernama Ratu Adi Ahmad Kusuma, atau yang biasa dikenal sebagai Raja Darah Putih. Ini nisan makam beliau ini yaitu batu alam asli yang tidak pernah diganti dari zaman dahulu. Kita lihat di sekitar komplek makam. Ini suasana di sekitar komplek. Ya, masih kabut karena masih pagi, sekitar jam 6 lewat. Ini makam-makam tua yang sudah tidak tahu siapa-siapa nama daripada mereka. Yang jelas di dalam komplek ini kerabat atau keturunan daripada Raja Haji Gusti Ismail Isya itu sendiri. Kita lihat dari dekat makam daripada Raja Haji Gusti Ismail Isya. Inilah kondisi makamnya sekarang. Walaupun pembangunan atapnya masih belum sempurna bagian dalam, dan alhamdulillah bangunan atap ini kami bangun pada tahun awal 2020 dengan bantuan aspirasi Dewan dan dilengkapi dengan bantuan sosial daripada masyarakat Kecamatan Ngabang dan sekitarnya. Ini nama beliau, Panembahan Gusti Mahmud Kamaluddin. WK itu wakil kerajaan, jadi beliau merupakan wakil kerajaan Landak. Nah, ini makam Raja Haji Gusti Ismail Isya. Beliau merupakan mufti atau maharaja imam kerajaan Landak pada masa itu. Konon katanya beliau bergelar Raja Haji Isya ini dikarenakan beliau sering melakukan perjalanan ibadah haji di tanah suci Mekah, dan beliau menjadi ulama di kerajaan Landak. Di ujung sana, yang di sini, nah itu makam putra beliau juga yang bernama Pangeran Haji Abdurrahman, yang nisan kecil yang di bawah.
Inilah kondisi komplek makam di komplek pemakaman raja-raja kerajaan Landa yang berada di Desa Raja. Di bawah sana juga ada makam-makam daripada raja-raja yang lain seperti Gusti Amarullah Panembahan Amar, seperti makam wakil raja Pangeran Mangkubusidoha, makam Panembahan Gusti Mahmud, makam Panembahan Gusti Abdul Aziz, makam Panembahan Gusti Abdul Majid. Dan juga di bawah sana di depan pintu masuk itu ada makam Pangeran Natakusuma, yaitu yang merupakan sebagai pahlawan nasional yang baru diresmikan komplek makam beliau sebagai makam pahlawan nasional pada tahun 2021 kemarin. Oke, ini juga merupakan komplek pemakaman raja-raja kerajaan Landa yang terakhir sebelum memasuki masa kemerdekaan. Adapun makam raja-raja Islam yang pertama di kerajaan Landa yaitu berada di Desa Munggu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sekitar 9 km dari kota Ngabang. Bisa menggunakan jalur air, bisa menggunakan jalur darat untuk bisa mencapai tempat tersebut. Yang kedua juga ada komplek pemakaman raja-raja kerajaan Landa di daerah Bandung, tidak jauh dari kota Ngabang itu juga. Namun kondisi komplek makam-makam raja di sana yang mana nisannya bercorak batu alam yang diukir, dipahat, namun sudah banyak yang hilang karena tidak dirawat sama sekali ataupun sudah lama tidak terawat oleh para leluhur kita terdahulu. Ini nama tulisan kaligrafi nama beliau, Panembahan Angkomuddin, Panembahan Mahmud Angkomuddin. Yang kecil-kecil seperti ini merupakan makam anak-anak kecil yang belum berusia balik. Ini kemungkinan makam daripada cucu ataupun keturunan langsung daripada Raja Haji Gusti Ismail Isha ataupun daripada putra-putra beliau. Sekarang kita menuju makam Panembahan Gusti Muhammad Aliuddin. Ini jalan menuju makam beliau. Ini makam-makam tua yang udah berusia ratusan tahun. Nah, ini makam daripada Pangeran Haji Abdurrahman, putra daripada Raja Haji Gusti Ismail Isha. Pangeran Haji Abdurrahman bin almarhum Raja Ismail Isha, Raja Kerajaan Landa. Kita terus berjalan. Ini biasanya setiap bulan atau setiap udah lebat ilalangnya ditebas sama juru kunci. Ini juga makam sangat tua sekali. Ini ada makam batu. Inilah makam daripada Panembahan Gusti Muhammad Aliuddin, yang konon dulu makam beliau ini sama seperti makam raja-raja yang lain, bernisan kayu yang diukir. Ini seperti makam Panembahan Gusti Mahmud Angkomuddin. Ini juga makam tua, dan ini coraknya makam seorang perempuan.
Ini adalah komplek makam wakil raja kerajaan Belanda, yaitu Pangeran Mangkubumi Gusti Udoha bersama dengan istri dan keturunan beliau. Beginilah kondisi fisik bangunan makam wakil raja sekarang ini. Beliau merupakan ayahanda daripada Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang, yang makam Pangeran Mangku Gusti Bujang berada di Kampung Lalang. Ini Pangeran Mangku Gusti Udoha. Ini kemungkinan makam istri beliau. Ini komplek makam penembahan Amarullah atau penembahan Amar bersama dengan para putra putri beliau dan makam-makam tua lainnya. Ini makam penembahan Amar Gusti Kusuma Amaruddin Penembahan Amar. Ini tulisan kaligrafinya udah tidak kelihatan sekali karena udah berusia ratusan lebih tahun. Ini makam putra beliau, Penembahan Gusti Abdul Majid Kusumaningrat. Beliau merupakan kakek daripada penambang Gusti Abdul Hamid. Ya, dan ini makam orang tua daripada penambang Gusti Abdul Hamid, yang merupakan raja terakhir kerajaan Belanda sebelum masa kemerdekaan NKRI. Ini makam penambang Gusti Abdul Aziz Kusurya Kusuma Akumuddin. Ini istri beliau atau ibu daripada Penembahan Gusti Abdul Hamid, Utin Dharma binti Pangeran Adi Kusuma. Di sini juga ada makam putra daripada Penembahan Amar, yaitu Pangeran Kusuma Gusti Muhammad Ali. Yang di ujung sana makam Utin Ayud binti Pangeran Mangku Gusti Udoha, yang merupakan saudara daripada Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang. Yang makam ini adalah makam Pangeran Natakusuma atau makam pahlawan nasional Pangeran Natakusuma Gusti Abdur Rani. Beliau wafat pada tahun 1920 di tempat pengasingan beliau di daerah Bengkulu. Jadi beliau ini merupakan pejuang yang sangat anti terhadap penjajahan Belanda. Beliau memberontak pada tahun 1912 sampai 1914, dan kemudian beliau ketangkap dan diasingkan di Bengkulu sampai wafat. Makam ini dipindahkan dari Bengkulu ke komplek pemakaman raja-raja ini sekitar tahun 1980-an atas permintaan daripada pemerintah Kalimantan Barat dan permintaan daripada ahli waris Pangeran Natakusuma. Ini makam putra beliau, Haji Gusti Muhammad Afandi Rani, gelar Pangeran Mangkubumi Setianegara, anak daripada Pangeran Natakusuma. Beliau juga merupakan pejuang dan perintis GRAM, Gerakan Rakyat Merdeka di Kerajaan Landa atau di Kabupaten Landa. Beliau wafat pada tahun 2001. Beliau juga merupakan wakil raja kerajaan Landa terakhir yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kerajaan Landa dengan NKRI di bawah pimpinan Sultan Hamid II pada masa itu sebagai pelopor kemerdekaan
atau yang menggabungkan kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang ada di Kalimantan Barat untuk bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin cukup ini yang bisa saya perlihatkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sebagai generasi muda, marilah kita bersama-sama untuk bisa menjaga, merawat, serta bisa melestarikan cagar budaya peninggalan para leluhur di masa kerajaan Belanda. Semoga komplek makam ini selalu dirawat, dijaga, serta kita ziarahi sebagai bentuk rasa kepedulian kita kepada para leluhur kerajaan Belanda yang telah berjuang di dalam memperjuangkan atau menyebarkan agama Islam di Kabupaten Landak. Baiklah, mungkin saya akhiri video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita di dalam sejarah kerajaan Landak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.